Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aziza dengan NIM 2209036040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu terkait optimasi rute distribusi LPG non-PSO menggunakan algoritma Clark and Wright Savings atau CWS dan Cluster First Route Second atau CFRS dengan studi kasus pada PT Borneo Sakti Mulia. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu ada 11 topik dimulai dari latar belakang hingga jadwal kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat 5 bagian yang dimulai dari kondisi ideal hingga kesimpulan judul. Untuk kondisi ideal, jadi sistem distribusi yang ideal itu harus dapat menyelesaikan pengiriman dalam waktu yang minimal dan menekan penggunaan bahan bakar melalui rute yang efisien. Kedua aspek ini kemudian menjadi indikator untuk menilai apakah sistem distribusi sudah dapat dikatakan optimal atau belum. Kemudian selanjutnya adalah kondisi faktual yang terjadi pada perusahaan PT Borneo Sakti Mulia yang selama ini sistem distribusi hanya berdasarkan pengalaman supir sehingga rute yang dilalui seringkali lebih panjang ataupun berputar sehingga berpengaruh pada total waktu tempuh dan juga biaya bahan bakar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian pada penjelasan masalah di sini terdapat kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi faktual yang terjadi pada perusahaan sehingga penggunaan bahan bakar meningkat karena kendaraan menempuh jarak yang tidak semestinya dan pengiriman yang melewati jam kerja ini menimbulkan biaya lembur bagi perusahaan. Kemudian untuk solusi yang ditawarkan yaitu dengan menerapkan metode Clark and Wright Savings atau CWS dan Cluster First Route Second atau CFRS karena ini dapat membantu untuk memperoleh rute distribusi yang lebih optimal sehingga jarak tempuh lebih pendek, waktu pengiriman berkurang dan biaya bahan bakar dapat ditekan. Dengan kesimpulan, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode yaitu CWS dan CFRS pada proses distribusi LPG non-PSO pada PT Borneo Sakti Mulia di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka ditarik 3 rumusan masalah terkait distribusi LPG non PSO pada PT Borneo Sakti Mulia. Yang pertama yaitu bagaimana perbandingan dari hasil optimasi rute distribusi dengan metode CWS dan metode CFRS berdasarkan 3 indikator yaitu jarak tempuh, waktu pengiriman, dan biaya bakar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, metode manakah antara CWS dan CFRS yang memberikan tingkat efisiensi terbaik. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan rute distribusi LPG non-PSO yang optimal berdasarkan metode yang paling efisien. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk menganalisis perbandingan hasil optimasi dari metode CWS dan CFRS. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan metode yang paling efisien. Kemudian yang ketiga untuk menyusun rancangan usulan rute distribusi yang optimal pada PT Borneo Sakti Mulia. Adapun beberapa batasan masalah pada penelitian ini hanya difokuskan pada analisis rute distribusi di wilayah Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan armada mobil Mitsubishi Colt L300. Selain itu, penelitian ini juga tidak mempertimbangkan kondisi lalu lintas harian secara dinamis dan permintaan yang berubah atau tidak stabil. Kemudian ada asumsi penelitian karena penelitian ini menggunakan aplikasi Google Maps dan GeoGebra sebagai aplikasi untuk menentukan jarak antar lokasi dan koordinat pelanggan, maka di sini kedua aplikasi tersebut dianggap akurat. Kemudian kondisi lalu lintas serta keadaan jalan diasumsikan tidak mengalami hambatan. Kemudian perhitungan biaya bakar juga didasarkan pada total jarak tempuh. Dan yang terakhir yaitu harga bahan bakar dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan selama periode penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu transportasi. Jadi menurut Catra DKK pada bukunya, transportasi ini berfungsi sebagai kegiatan pemindahan produk dari satu titik ke titik lainnya.
Kemudian ada permasalahan terkait penelitian ini, yaitu Vehicle Routing Problem atau VRP, yang tujuannya itu untuk menentukan rute paling efisien yang dimulai dan berakhir di depot untuk satu atau lebih kendaraan dengan kapasitas tertentu. Kemudian untuk metode yang digunakan yang pertama yaitu CWS atau Clark and Wright Savings, yang tujuannya itu untuk meminimalkan jarak, waktu, dan biaya yang diperlukan dalam suatu proses dengan tetap mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Pada metode ini terdapat perhitungan savings value dengan rumus SIJ sama dengan C0I ditambah C0J dikurang CIJ dengan keterangan pada layar. Kemudian juga ada pendekatan selanjutnya yaitu CFRS, yang merupakan pendekatan 2 tahap dalam menyelesaikan permasalahan VRP. Jadi dimulai dengan mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa klaster, kemudian dilanjutkan dengan penentuan rute dengan algoritma nearest neighbor. Kemudian untuk pembentukan kelompok, di sini saya menggunakan algoritma sweep yang merupakan proses penyelesaian dengan diawali dengan pengelompokan atau clustering. Pada proses ini dimulai dari titik dengan sudut polar paling kecil, kemudian dilanjutkan dengan berurutan hingga titik dengan sudut polar terbesar. Untuk penentuan sudut polar ini saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian yang terakhir ada nearest neighbor, yang merupakan algoritma heuristik yang sederhana dan mudah diterapkan, karena ini hanya menentukan urutan kunjungan dari proses distribusi berdasarkan jarak terdekat. Selanjutnya ada LPG atau liquefied petroleum gas, yang merupakan salah satu jenis bahan bakar gas yang umumnya terdiri dari gas propana dan butana atau campuran dari keduanya. Selanjutnya untuk lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Borneo Sakti Mulia, yang merupakan agen LPG non-subsidi atau non-PSO yang berlokasi di Jalan Bangris nomor 55 RT 6 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Kemudian untuk waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, terhitung mulai dari bulan November 2025 hingga bulan Mei 2026. Selanjutnya ada 5 penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini, yang sama-sama menggunakan metode CWS, sweep, dan nearest neighbor. Selanjutnya untuk diagram alir kegiatan, di sini ada beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan, kemudian tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis dan pembahasan, dan penutup. Pada tahap persiapan dimulai dengan observasi dan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, penetapan tujuan penelitian, dan juga batasan masalah. Kemudian pada pengumpulan data dibutuhkan 2 jenis data, yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara secara langsung, yaitu rute awal distribusi, biaya bahan bakar, dan juga volume produk. Kemudian digunakan juga bantuan dari software atau aplikasi, yaitu Google Maps dan juga GeoGebra, untuk memperoleh jarak tempuh dan juga koordinat polar. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen perusahaan dan juga dokumen-dokumen terkait seperti profil perusahaan, data lokasi pelanggan ataupun depot, kemudian juga jumlah permintaan produk, jumlah dan jenis kendaraan yang digunakan untuk distribusi, bahan bakar yang digunakan, kapasitas maksimum produk dalam kendaraan, dan juga data harga bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan data, yang akan dilakukan dengan melakukan perhitungan dengan metode CWS dan juga metode CFRS. Kemudian pada tahap analisis dan pembahasan akan dilakukan penentuan rute, kemudian dilakukan analisis dan pembahasan berdasarkan 3 rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penutup, akan disusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan juga pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 6 bulan
dan akan berakhir pada bulan Mei 2026. Jadwal kegiatan ini disusun agar setiap tahapan dalam kegiatan penelitian ini dapat menyesuaikan rencana awal dari jadwal kegiatan ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.